Sabahul khair, ya ayuha pula, kaifa halukum? Arjukum bi khair wa afiyah. Qabla bidayati dirasa, hayya naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali masih di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Jasya, kemana Jasya? Oh sakit. Oke, baiklah. Yang lainnya? Hadir. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini, pelajaran SKI kita akan membahas bersama-sama yaitu tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang dakwah Rasulullah periode Mekah, sekarang kita lanjut ke dakwah Rasulullah periode Madinah. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama adalah kalian bisa memahami strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang kedua yaitu kalian bisa meneladani sikap terpuji Rasulullah yang tercermin dalam peristiwa atau dalam kegiatan dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi bab ini? Yang akan kita pelajari dalam materi bab ini yaitu meliputi 3 hal. Oke. Yang pertama yaitu kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah periode Madinah. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, di sini ada sebuah peta. Silakan kalian amati peta ini terlebih dahulu. Ibu beri waktu kalian untuk mengamati selama 3 menit. Oke, mengamatinya sudah cukup ya. Coba ibu mau tanya kepada Syahrul. Apa yang Syahrul lihat di dalam gambar yang tadi Syahrul amati? Ya, benar ya. Ini merupakan peta dari kota Mekah dan kota Madinah. Nah, setelah kalian mengamati ini, sekarang kita masuk kepada kebudayaan masyarakat Madinah sebelum adanya Islam. Madinah, zaman dulu Madinah bernama Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Karena kota Madinah dulu diduduki oleh seorang yang bernama Yasrib bin Qaid, yaitu anak keturunan sang putra Nabi Nuh. Kemudian Madinah terbentuk kurang lebih 1600 sebelum Masehi. Ya, jadi ketika itu 1600 sebelum Masehi Madinah itu sudah terbentuk. Berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Kota Madinah ini merupakan kota yang sangat makmur dan subur pertaniannya. Selanjutnya, luas kota Yasrib waktu ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana yaitu hanya sekitar 15 km persegi, sedangkan sekarang yaitu 293 km. Penduduk Yasrib berbeda dengan penduduk Mekah, karena kebanyakan kalau penduduk Mekah itu bersifatnya homogen, sama, mereka itu sama menyembah berhala gitu. Kemudian dari segi etnis dan budaya juga mereka itu sama. Sedangkan di Yasrib penduduknya itu bersifat heterogen, baik dari suku, etnis dan juga kepercayaan. Kelompok masyarakat Yasrib sebelum datangnya Islam terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini yaitu suku besar yang mendiami wilayah Madinah. Tapi kedua suku ini tidak pernah aman, tidak pernah damai. Mereka itu hidupnya sering bertikai, sering peperangan karena untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing. Selanjutnya yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah yaitu terdiri dari Bani Kainuka, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok kaum musyrik. Selanjutnya, bagaimana kebiasaan masyarakat Yasrib sebelum adanya Islam?
Sebelum adanya Islam, masyarakat Yathrib tidak jauh berbeda dengan masyarakat Mekah. Mereka itu bisa dibilang sebagai ya kaum jahiliyah karena banyak sekali melakukan perbuatan tercela. Di antaranya mereka itu sering melakukan riba, kemudian sering bertikai yang tadi dilakukan oleh suku Aus dan Khazraj. Kemudian peperangan antar suku juga adu domba. Wilayah masyarakat Madinah yaitu tanahnya sangat subur, mata pencahariannya banyak sebagai bertani, kemudian komoditas pertaniannya itu melimpah. Sekarang kita akan masuk kepada tahapan hijrahnya Nabi ke Yathrib. Silakan kalian simak dulu video yang akan Ibu tayangkan. يترقب المسلمون مقدم رسول الله وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحتمل. Ini adalah masyarakat Yathrib yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah bersama Abu Bakar. Mereka merasakan gelisah karena mereka mendapat berita Rasulullah sudah berangkat dari Mekah beberapa hari yang lalu, tetapi belum juga sampai di Yathrib. Mereka sangat bahagia ya, sampai-sampai ada beberapa orang yang naik ke atas pohon untuk mengecek kedatangan Rasulullah tersebut. Ketika Rasulullah hendak sampai, mereka kemudian menyambut kedatangan Rasulullah dengan sukacita. حتى أضطر إلى عقد صاحبة الدين. Menyambut kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar, mereka berdendang syamir ya sebagai pujian, sebagai rasa syukur mereka atas kedatangan Rasulullah yang mereka tunggu-tunggu sejak dulu. Masyarakat Yathrib ketika datangnya Rasulullah bersama Abu Bakar, semua menginginkan dan menawarkan rumahnya untuk bisa ditempati Rasulullah. Tapi Rasul itu bijak ya. Dengan kebijakannya Rasul menyerahkan pilihannya kepada unta yang telah diberikan petunjuk oleh Allah di manakah dia harus tinggal di Yathrib tersebut. لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا. رسول الله يقول: خلوا الناقة فإنها مأمورة. حيثما تترك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
الآخر المختلف بالفعل. Otaknya terus berjalan. Kemudian di sebuah rumah unta itu berhenti يقيم بيت الرسول. dan menundukkan diri. Rumah siapakah itu? Itu adalah rumah seorang anak yatim piatu yang bernama Sahal bin Suhel. Nah, karena unta Rasulullah berdiam di sana, kemudian para masyarakat Yasrib dan Rasulullah memutuskan akan dibuatkan sebuah masjid dan juga sebuah rumah di tanah tersebut. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh Abu Bakar dan dibangunlah sebuah masjid yang bernama sekarang Masjid Nabawi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang kedatangan Rasulullah di Yasrib. Nah, sebelum Rasulullah sampai di Yasrib, ada beberapa tahapan yang beliau lalui bersama Abu Bakar. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian membuat timeline atau garis waktu ya tentang kejadian yang Rasulullah alami sebelum Rasul sampai ke kota Yasrib. Di sini ada kartu yang berisi pertama berisi waktu atau tanggal, yang kedua yaitu berisi tentang kejadian yang dialami Rasul sebelum Rasul sampai di kota Yasrib. Tugas kalian yaitu kalian susun waktu dan kejadian ini di dalam kertas yang ibu berikan ya. Urutannya dari Nabi pertama keluar dari rumah sampai beliau sampai di kota Yasrib. Tugas ini ibu berikan kalian per kelompok, oke? Oke, sambil kalian mengerjakan tugas dari ibu, silahkan nikmati lagu berikut ini. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lebat sirahmu pahit getih perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cegahnya hatimu menampung rajamnya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya auramu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya Coba untuk menyusunnya kalian boleh dibaca di buku paket ya, halaman 71. Eka, kenapa nggak ikut kerja kelompok? Oke, itu sana ya sama kelompoknya.
sudah selesai tugasnya? Oke, terima kasih. Ibu ingin perwakilan satu orang dari tiap kelompok untuk mengungkapkan hasil kerjanya, ya. Pertama dari kelompok 1, silakan perwakilan satu orang di sana dan ungkapkan hasilnya. Oke, perjalanan hijrah ke Yathrib. Apa yang pertama? Keluar dari rumah, betul. Tanggal berapa? 28 Safar, ya. Setelah itu mulai hijrah ke Yathrib, betul. Tanggal berapa? 1 Rabiul Awal. Oke, sebentar. Tadi Rasulullah keluar dari rumah tanggal 28 Safar, tapi memulai hijrah ke Yathribnya tanggal 1 Rabiul Awal. Kemana dulu coba Rasulullah dan Abu Bakar? Coba, Susan bisa jawab? Apa jawabannya? Iya, betul sekali ya anak-anak. Rasulullah dan Abu Bakar ketika keluar dari rumah tidak langsung berangkat hijrah ke Yathrib. Beliau bersembunyi dulu di Gua Thur karena dikejar oleh rombongan kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Lanjut, yang ketiga, iya, membangun Masjid Quba tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, sebelum Rasulullah sampai di Yathrib, dia singgah di sebuah desa yang bernama Desa Quba. Nah, di sana Rasul mendirikan masjid dan itu adalah satu masjid yang pertama dibangun oleh Rasul, yaitu Masjid Quba. Yang terakhir, tiba di Yathrib tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, kelompok lain, adakah yang sama atau adakah yang beda? Kelompok 3, beda. Oke, yang mana bedanya? Oh, kelompok 3 itu tiba di Yathribnya lebih awal, kemudian mendirikan Masjid Quba. Oh, enggak ya? Betul tadi yang diungkapkan kelompok 1, membangun dulu Masjid Quba di Desa Quba, kemudian sampai di Yathrib tanggal 12 Rabiul Awal. Yang dibangun di masjid yaitu Masjid Nabawi. Nah, coba Ibu lihat ya hasil kerjanya. Kelompok 1. Oke, nah ini hasil kerja kelompok 1 ya. Tepat sekali sesuai 28 Safar, 1 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, dan 12 Rabiul Awal dengan kegiatannya. Benar ya susunannya. Oke, kelompok yang lain silakan nanti ininya dikumpulkan. Oke, nah ini hasil tadi ya, jika dilihat ini dari gambar. 28 Safar keluar dari rumah, kemudian 3 hari bersembunyi di Gua Thur. 1 Rabiul Awal memulai hijrah ke Yathrib, 8 Rabiul Awal tiba di Quba dan membuat Masjid Quba. 12 Rabiul Awal tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh gembira. Lanjut sekarang kepada kebijakan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Apa saja sih yang dilakukan Nabi ketika Nabi berdakwah di Madinah? Nah, selama kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dan hanya sedikit sekali yang masuk Islam waktu itu, akhirnya Nabi memutuskan hijrah ke Madinah. Dan di Madinah mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakatnya. Kebijakan Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah yang pertama yaitu mendirikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba tadi adanya di Desa Quba ketika Nabi sedang di perjalanan singgah dulu, kemudian Masjid Nabawi tadi dibuat ketika Nabi sampai di kota Yathrib dari tanah yang dibeli oleh Abu Bakar dan Nabi dari seorang anak yatim piatu yang bernama Sahal bin Suhail. Selanjutnya yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj, 2 suku besar yang sering berperang, yang sering bertikai selama beberapa ratus tahun. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Coba ada yang tahu tidak apa itu kaum Muhajirin, apa itu kaum Ansor? Gimana Faiz? Iya, betul. Kaum Muhajirin yaitu kaum yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Sedangkan kaum Ansor yaitu masyarakat Madinah yang menerima kedatangan masyarakat Mekah dengan bahagia, dengan sukacita dan menjadi penolong bagi masyarakat Mekah yang waktu itu baru datang atau kaum Muhajirin. Kemudian penanaman nilai-nilai moral.
ketika adanya Nabi, ketika Nabi mulai berdakwah agama Islam, ketika masyarakat Madinah mulai terbuka menerima Islam, sedikit demi sedikit perbuatan tercela yang dulu selalu dilakukan masyarakat Yasrib menghilang, berubah lebih baik. Kemudian membentuk tatanan masyarakat, mulai dari pemerintahannya, perekonomiannya, dan ini membangun perekonomian dan juga perdagangan. Oke, kita lihat ya, di sini ada gambar Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nah, ini Masjid Quba yang pertama kali Nabi bangun, dan ini adalah Masjid Nabawi. Nah, mudah-mudahan suatu hari kita bisa ke sana ya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang substansi dakwah Nabi periode Madinah. Ketika Nabi di Mekah, dakwahnya lebih menitik beratkan kepada akidah dan akhlak. Karena waktu itu masyarakat Mekah sangat jauh sekali dari yang namanya kepercayaan kepada Allah itu. Tetapi ketika Nabi di Madinah, substansi dakwahnya sedikit berbeda. Karena masyarakat Madinah itu sudah banyak yang memeluk Islam. Substansinya yaitu berkomitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah, mensosialisasikan Sunnah Nabi, berakhlak mulia kepada sesama manusia, memelihara silaturahmi dan kerukunan manusia, berjihad di jalan Allah, kemudian merawat dan melestarikan masjid. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kita renungkan bersama-sama ya. Apa atau sebutkan suri tauladan Rasulullah yang tercermin dari peristiwa dakwah Rasul periode Madinah. Ada yang bisa menyebutkan? Apa saja? Apa? Ya. Jujur, betul ya. Kemudian pantang menyerah. Apalagi? Sabar, adil. Ya, itu adalah sifat-sifat Rasul yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam kondisi yang berbeda dengan Rasul waktu itu ya. Selanjutnya, apa saja ibrah yang dapat kita ambil dari peristiwa Rasul periode Madinah? Ya, betul. Jika menginginkan sesuatu, kita harus bekerja keras. Tidak boleh putus asa seperti Rasul. Rasul berdakwah di Mekah 13 tahun, tapi hanya sedikit yang masuk Islam. Tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Kemudian akhirnya Rasul pindah berdakwahnya di Madinah, dan ternyata di Madinah masyarakatnya lebih terbuka ya, lebih welcome dalam menerima ajaran Islam. Nah, untuk tugas mandiri di rumah, nah ini buatlah analisis tentang bagaimana hubungan persaudaraan Muslim Muhajirin dan Ansor dengan ketahanan ekonomi Muslim di Madinah. Ini tugas mandiri nanti dikumpulkan minggu depan ya di Ibu. Okay, our student, I think enough. Let's close this lesson by reading hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.